Oke, selamat pagi. Jadi, sama seperti minggu lalu, kita masih membahas tentang dimensionality reduction. Sekarang tetap kita membahas feature extraction. Ya, di sini saya pertegas lagi feature extraction-nya berbeda dengan feature extraction pada gambar ataupun audio gitu ya. Jadinya ini tentang data, jadinya lebih ke pengurangan raw gitu ya, raw di sana. Oke, itu atau pokoknya mengubah data lah gitu ya. Jadinya ini sama seperti minggu lalu, penjelasan videonya script sekaligus slide gitu ya. Slide-nya dikit soalnya ya. Karena nggak ada ujian tulis gitu. Kalau ada ujian tulis mungkin saya banyakin slide-nya gitu ya. Itu barangkali ya. Oke, jadi pertama adalah data discretization ya. Ini sederhana tapi sangat penting gitu ya untuk membuat data training ya, mengkategorikan. Oke, mengubah data kontinu pada data menjadi discrete ya, berupa kata ya, atau indeks angka berurutan sehingga evaluasi pengolahan data menjadi lebih mudah ya. Kalau jika suhu panas dan kelembaban udara tinggi, maka potensi hujan tinggi. Di sini kalau kita dengar ini kayaknya gampang, tapi panas itu berapa ya? Kelembaban udara tinggi itu berapa? Potensi hujan tinggi itu berapa gitu kan ya? Kita bisa buat seperti itu. Oke, itu barangkali jadinya di sini misalnya kita buat dingin gitu ya. Dingin dia kurang dari 25 derajat Celcius, sejuk misalnya 25 derajat Celcius sampai dengan 29 X, terus kalau panas lebih dari 30 derajat Celcius gitu misalnya, kalau kita kasar buatnya gitu ya. Jadi bagaimana melakukan diskretisasi, kalau bisa kita lihat di sini adalah median ya. Ini kalau misalnya ini di Rusia yang nggak seperti ini gitu, orang Rusia mungkin kurang dari minus 3 derajat Celcius baru bilang dingin, itu nggak tahu sana ya. Makanya banyak makan mayones dan minum vodka di sana kan gitu. Oke. Ya, digunakan submedian dan median untuk menentukan batasan. Jadinya saya jelasin di sini dalam program secara paling sederhana itu menggunakan 25% dan 75% dan 50% itu median sendiri gitu ya. Di keuntungan discretization apa, bisa mengurangi raw gitu ya dengan membuat fungsi unik ya, terus mempermudah pembuatan pivot table gitu ya. Pivot table itu apa? Itu adalah ini ya, apa namanya, berapa frekuensi hal yang sama muncul gitu ya sana. Itu misalnya nilai 33 derajat Celcius terjadi berapa kali dalam total data gitu ya, itu ya. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Tentunya pertama tentang discretization gitu ya, baru itu jelasin di slide gitu ya. Di sini kita coba pakai video game sales dulu, habis itu baru kita pakai data acak seperti minggu-minggu sebelumnya. Oke, di sini video game sale data favorit saya di sini. Kalau bisa kita ini describe kan datanya seperti ini ya, itu masing-masing 16 ribuan ya. Penjualan global paling tinggi gitu ya, sama Amerikan sama Jepang ya. Amerikan banyak ya kan, penduduknya juga banyak. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil ini, kita bisa gunakan .log gitu ya, memanggil indeksnya ya. Di sini yang sudah mengambil big data semester lalu mungkin pernah lihat script ini gitu ya, sama. Jadi di sini nanti ini discretization saya tidak akan jelasin di big data ya, karena terlalu jauh gitu ya. Kita jelasi Hadoop, Pig, Hive dan sebagainya, juga jelasi ini algoritma sama framework teknis dicampur, itu kurang cocok menurut saya dari segi silabus, terlalu penuh ya. Jadinya di sini saya pisahin dengan data mining. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ya, kita ubah ke NumPy dulu datanya, terus tentukan descript dari data tersebut ya, dari atributnya. Oke, itu sehingga ada outputnya, sehingga sini semakin dari inputnya itu ya, masing-masing input dari masing-masing atribut itu bisa kita buat decision ya, berdasarkan kalau dia kurang dari submedian ya. Submedian berarti dia kurang dari atau sama dengan, dia berarti 0. Kalau dia
apa namanya, antara submedian dan median berarti dia 1. Kalau misalnya dia antara submedian, kalau antara median dan submedian 2 dia berarti 2. Terus kalau misalnya di atas submedian 2 berarti dia 3 gitu ya. Ini antara max, kita nggak perlu lagi jelasin apa namanya, antara minimum sama maksimum ya, karena sudah pastilah gitu ya. Karena ini closed word problem, cuma dunia di sekitar data ya, seperti itu. Oke, itu ini untuk satu atribut. Untuk multi atribut bisa kita buat. Ini saya ubah sedikit di sini dengan tahun lalu. Saya membuat ini fungsi bisa tidak menggabungkan langsung pada apa namanya data bersangkutan, tapi mengcopy ke data frame baru gitu ya, dengan nama namanya nggak mesti sama ya, apa aja boleh karena dia nilai return ya. Seperti itu. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya. 3. Kalau 3 itu berarti dia tinggi banget gitu ya. Kalau 0 berarti kecil banget ya. Bisa di sini submediannya 0, cuma global sale yang submediannya tidak 0 gitu ya. Minimumnya gitu. Ini banyak yang 0 di sana ya. Oke, seperti itu ya. Ini kita coba menggunakan pivot table. Ini kalau yang ngambil big data sekalian minggu ini, ada penjelasan pivot table juga untuk data visualisasi, untuk membuat pie chart. Di sini kita bisa lihat juga ini polanya ya. Jadi sebelum kita lakukan discretization, total pola yang muncul dari North American sampai dengan global sale adalah 6.774 pola gitu. Intinya sini dengan 2 digit di belakang koma saja itu ini ya, masih ada pola yang sama sebanyak ini gitu ya, sebanyak ini. Jadi misalnya 333 untuk ini ya, kosong North American dan EU sale-nya ya, kadang nggak dijual di sana mungkin. Terus 0,01 0 0,01 ini 333. Ini termasuk ini ya, apa namanya, mungkin untuk data continue bisa sampai ada ratusan data yang duplikat. Itu berarti judul-judul game tersebut sangat berjodoh gitu ya. Itu nggak ada hubungannya ya, seperti itu. Nah sekarang coba kita lakukan hasil ini ya, kita tinggal ganti namanya, akan pivot table yang sama dengan yang sama. Ini sangat nggak efisien, harusnya disimpan dalam variabel namanya calls, kayak contoh saya di data ya. Jadi dari 6.774 sekarang berarti berapa? Hanya 288, sangat kecil ya situ. Di sini bisa kita lihat apa sih artinya 0,0 sekian gitu kan, misalnya gitu ya, bisa kita. Nah dari sini kalian bisa perkecil lagi dengan ini ya, misalnya membagi 25% itu dikurangi berapa, bisa kurangi standar deviasi lagi. Jadi kalian bisa perluas apa namanya decision supportnya di sini ya. Gitu. Oke, seperti itu ininya, ini ya terbukti berkurang ya. Oke. Oke, itu kita kembali ke slide ya. Selanjutnya adalah string indexer. String indexer mengubah variabel discrete atau kategori menjadi integer ya, sehingga bisa dikalkulasi correlation, covariance dan sebagainya gitu ya. Oke, itu. Jadinya kalau kita lakukan correlation, kita cari correlation matrixnya di sini apa namanya, kayak platform dan genre dan publisher nggak muncul ya, karena dia berupa string gitu. Sekarang kita ubah string itu jadi apa namanya ini ya, integer ya. Oke. Di sini kita bisa ini menggunakan fungsi unique ya, dan kita konversi indeksnya ya, jadi ubah ini ya ke numpy, dan sini bisa kita masukkan indeksnya ya, dari 0 sampai sekian berapa keunikan gitu ya sana. Ini untuk 1, ini untuk 2-nya gitu ya. Oke, itu. Ini jangan digabung supaya bisa kita hubungkan dengan yang lainnya juga gitu ya. Di sini itu kalau kita cetak lagi correlationnya untuk dengan platform, genre dan publisher yang ada indeksnya, bisa kita lihat di sini ya, ada correlationnya. Jadi kita bisa lihat di sini antara ranking sama platform sama publisher sangat ini ya, sangat berhubungan. Jadinya apa namanya, rankingnya tinggi berarti publisher juga gitu ya.
apa namanya itu sama sama penjualan dan lain-lain kurang gini ya, kurang, malah nggak ada ininya ya, nggak ada apa korelasi kecuali dengan tahun nggak ada sedikit gitu ya, tapi nggak banyak juga ya. Tapi kita bisa tahu itu ada hubungannya apa enggak seperti itu ya. Itu. Oke, itu sekarang kita coba lakukan hal yang sama menggunakan data random ya. Jadi data random di sini bisa kita lihat ya. Oke, ya kita ini ya bisa kita lihat di sini. Jadinya data yang ini ya lebih acak daripada minggu lalu sebanyak 500 ya. Boleh kalian ganti-ganti nanti ini ya. Ini A yang paling normal barangkali random 1 sampai 10. B adalah A dibagi 2 kali 10 ditambah dengan nilai pecahan 1 sampai 8 ya. B C sama dengan B kali ini ya tambah A ya, pecahan 0 sampai 2 ya. D adalah C kali 100 per A ya sana pen ini ya dengan kolom. Ini bisa kita lihat di sini korelasinya B dengan A tinggi ya, sangat dikit karena di penjumlahan lebih lebih sedikit efeknya daripada, jauh lebih sedikit efeknya daripada perkalian ya. Itu bisa kita lihat C sama A masih tinggi, C sama B juga masih tinggi. Nah, D ya, D dengan A ya, karena dia di sini C kali 100. Jadinya di sini yang saya menarik di sini saya bisa buat data ya dengan rumusan ini bisa kita buat C sama D korelasinya tinggi, tapi D dengan yang lain itu korelasinya rendah. Ini itu data yang cukup menarik ya itu. Jadinya kalau apa namanya waktu saya S3 itu kurang lebih membuat variabel acak seperti ini banyak gitu ya, karena apa namanya fokusnya pembuatan algoritma juga salah satunya gitu kan ya, algoritma baru varian dari genetic network programming. Waktu itu saya topik S3-nya ya untuk role based clustering gitu sana ya. Itu kalau dijadikan mata kuliah rumputnya masih data mining juga sebenarnya, tapi kalau sampai sana ini saya juga bingung ngajar dari mana gitu ya. Oke, seperti itu ya ini. Oke, ya jadinya membuat algoritma harus beralasan menggunakan data acak ini supaya polanya kita tahu dan hasilnya kita bisa ekspektasikan gitu ya. Bisa kita describe di sini ya dari ini ya, bisa kita lihat perbedaan ininya ya. Oke. Itu ya jadinya bisa kita lihat A itu ya 1 sampai 10 aja, B itu ya puluhan lah ya. Terus ini ratusan, ini ribuan ya. Karena C dikali lagi gitu kan, berarti D-nya lebih besar dari C gitu ya. Makin ke sini makin besar. Oke, itu coba kita lakukan discretization-nya dan pivot table-nya tanpa ini ya. Jadi ini datanya seperti ini ya. Jadi ini beda dengan video game sale, benar-benar ini ya, benar-benar tidak ada data yang sama ya, ada data yang sama. Tapi di sini data yang, jadi di sini bisa kita lihat yang bisa dipecah dikategorikan adalah A gitu ya, satu. Jadi gabungan satu adalah sekian sekian sekian, 10 adalah sekian 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 dan itu ya. Jadi 500 datanya unik semua ya, unik semua. Ini dari 500 polanya adalah 500. Sama sekali kita nggak bisa ini ya mengurangi sama sekali, ini semua datanya sama ya. Kalau ini misalnya dilakukan data training dia akan sangat memberatkan algoritma. Nah sekarang coba kita lakukan discretization-nya, lihat dan pivot table-nya seperti apa. Jadi dari 500 yang semua datanya unik sekarang menjadi ini ya apa namanya semua bisa ditampilkan ya, sehingga tidak ada ininya ya. Itu sehingga bisa kita untuk ini ya apa namanya untuk melihatnya kita harus ini ya, kita harus apa namanya ini ya dot count ya, count gitu ya. Seperti itu bisa kita lakukan ya. Ya. Oh, ya.
Ya, ya. Jadi berapa isinya gitu ya sini ya. Time middle series count. Oke. Ya. Ya, pokoknya jadi sangat sedikit lah sampai bisa tampil gitu ya. Saya malah lupa perintah countnya atau ini ya. Apa namanya? Karena saya bolak-balik tadi ininya agak itu ya. Oke, seperti itu. Ini jadi menjadi sangat sedikit lah ya. Silakan dihitung satu-satu ya atau dibuat ini ya, dibuat. Coba ini ya. Saya penasaran tahu ya. Print ini ya. pt dest dot count ya. 53 ya. Oh sorry. 53 jadinya dari 500 jadi 53 hampir 1/10-nya ya. Jadi sangat meringankan untuk peninggalan pola. Ini bisa kita lihat kalau A-nya besar, ininya 00 itu sebanyak 10 pola gitu ya. Itu ada spotnya di sini langsung kelihatan ya. Spot di sini adalah jumlah kesamaannya. Oke, selanjutnya walaupun di big data kita jelasin, di sini juga saya jelasin ya tentang normalization data ya. Oke, ya. Jadi kita bahas normalization juga di sini ya. Jadi tujuannya intinya menyamakan skala gitu ya. Intinya berbasis jarak. Jadi normalization hanya untuk yang konten ya. Jadinya misalnya kan ada yang ini ya. Kalau dicontoh di sini tuh misalnya kalau ini digabung gitu kan ya. Jadinya yang D-nya itu besar sendiri, sedangkan yang A itu kecil sekali gitu ya. Gimana menyamakan semua itu gitu ya. Jadi di sini ada berbagai rumus. Pertama adalah min max, z-score sama normalisasi dengan decimal scaling. Intinya kalau min max itu ini sama mirip dengan z-score ya. Kalau z-score mengurangi min dibagi dengan standar deviasi. Kalau misalnya min max masing-masing variabel mengurangi ini ya, apa namanya nilai minimum ya. Dan dibagi dengan jarak maksimum dan minimum ya. Gitu. Jadinya di sini seperti itu kurang lebih ya. Dan ini versi lainnya yaitu dengan new min sama new max ya dari hasil di sini gitu ya. Masing-masing gitu ya hasilnya. Oke, terus kalau decimal scaling dia dibagi dengan jumlah digit tertinggi gitu ya di sana ya. J itu adalah jumlah digit tertinggi. Oke, itu ya. Jadi kita coba satu-satu di sini. Pertama kita pakai z-score ya. Di sini bisa kita lihat kalau normalization bisa kita hitung dengan ini ya. Apa namanya langsung dengan kolom karena dia tidak ada decision rumit di dalamnya. Di sini bisa kita lihat rumusnya sama ya. Intinya masing-masing kolom mengurangi dengan min dibagi dengan standar deviasi. Hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, kalau ini bisa ada nilai minus karena kalau di bawah min dia akan menghasilkan nilai minus gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kalau apa namanya descale karena dia dibagi dengan jumlah digit jadinya dijadikan string dulu. Nilai maksimumnya terus jumlah digit nilai maksimumnya dijadikan angka gitu ya, terus dibagi dengan 10 pangkat jumlah string tersebut. Jadi ini bisa jadi ada variabel yang ini ya digitnya maksimum. Jadi kalau ini kelemahannya kalau decimal scale kalau antara minimum sama maksimumnya digitnya jauh banget, yang minimum kasihan jadinya dia jadi 0 komanya banyak banget gitu ya. Nah, di sini yang paling ideal ternyata ini apa namanya min max gitu ya. Min max ini ya, jadinya masing-masing kolom mengurangi nilai minimum dibagi dengan maksimum ya. Ini rumus yang ini nggak kepake ya. Dan hasilnya bisa kita lihat yang paling kelihatan normal dan dilihat jumlah digitnya normal adalah yang min max itu ya sini. Dengan ini bisa kita jadikan satu matriks sendiri dalam pengolahan data gitu ya. Ini dalam apa namanya pengolahan citra juga beberapa dipakai gitu ya. Oke, itu saja. Barangkali jika ada komentar bisa langsung di komen YouTube-nya atau bisa di grup WA atau bisa nanya waktu perkuliahan Zoom ya. Jadi sekian, terima kasih ya.